atau bisa juga terjadi, ini kalau yang sudah kronis ya, itu kecil, postur badannya kecil tapi perutnya besar. Ya, atau bisa juga pantatnya tampak keriput kayak gitu. Nah itu kondisi yang sudah ini sekali ya, sudah kronis sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat, bertemu lagi bersama saya Salsa di podcast Klinik Ardes, sehat untuk semua. Bagaimana kabarnya hari ini sobat sehat? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk sobat sehat yang kangen sama isi konten-konten kita, jangan lupa untuk nyalakan lonceng di bawah ini, oke? Nah, sobat sehat, hari ini saya akan membahas tentang program dari pemerintah yang sudah berjalan di Indonesia. Nah, dari tahun ke tahun program tersebut tuh sudah berjalan semaksimal mungkin. Nah, untuk kita bahas lebih lanjut tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh wajah baru dari Klinik Arda yaitu Dr. Rizka. Halo dokter. Halo Mbak Salsa, halo semuanya. Oke, halo dok. Selamat bergabung di podcast Klinik Arda ya. Ini pertama kali sobat sehat melihat wajah baru di Klinik Arda. Iya. Biasanya ada Dokter Fatia, betul. Ada Dokter Rizka yang akan menemani kita di podcast selanjutnya gitu ya dok. Amin. Nah dok, kita kan mau membicarakan tentang program pemerintah yang sedang berjalan nih dok. Boleh dong dok, ini kan tentang stunting nih ya. Iya. Nah stunting itu kan mungkin banyak masyarakat atau sobat sehat ini nih taunya stunting itu gizi buruk lah, pendek lah, seperti sebenarnya tuh stunting itu apa sih dok? Oke, ya sebelumnya saya menyapa sobat sehat semuanya ya yang di luaran sana karena saya baru di sini, cukup agak deg-degan juga ya Mbak Sal saya. Saya pertama kali di depan kamera. Oke, selamat sore semuanya karena di sini di Jogja kita sedang sore hari ya, tapi mudah-mudahan semangatnya tetap pagi. Kita hari ini akan membahas tentang stunting Mbak Salsa ya. Nah jadi betul, memang sebetulnya stunting itu adalah bagian dari penilaian status gizi ya, terutama pada anak-anak. Nah tetapi mungkin di sebagian masyarakat atau mungkin bunda-bunda di luar sana yang memiliki anak khususnya balita, ada sebagian besar yang sudah mengetahui stunting atau ada yang belum, atau ada yang sudah mengetahui tapi belum tepat dalam pemahamannya ya. Jadi kebanyakan bunda-bunda atau masyarakat itu menilai stunting itu adalah anak yang pendek, cukup sebatas itu saja. Ya, tetapi pada dasarnya itu tidak sampai di situ. Jadi kalau definisinya ini saya merangkum dari berbagai definisi ya, dari UNICEF, dari WHO dan beberapa pendapat ahli. Jadi stunting itu adalah tinggi badan anak balita ya, atau tinggi badan seorang anak balita yang di bawah rata-rata atau kurang dari nilai normal berdasarkan grafik pertumbuhannya ya, yang mana kondisi ini disebabkan oleh keadaan malnutrisi yang kronis. Artinya kronis itu adalah berkepanjangan. Jadi malnutrisi dalam jangka waktu yang panjang, terutama terjadi pada periode 1000 pertama kehidupan awal. Dan mengakibatkan berbagai macam gangguan. Di antaranya yaitu ada gangguan mental, gangguan kondisi fisik seperti infeksi berulang, atau juga gangguan masalah belajar ya, atau penurunan prestasi belajar yang bisa berdampak pada kehidupan di masa yang akan datang. Jadi memang cukup panjang ya definisinya ini. Jadi ketika kita menjumpai anak atau bunda-bunda ya mungkin di luaran sana, entah menilai anaknya sendiri atau terdapat anak tetangganya, saudaranya, itu kalau misalnya kita menjumpai anak kita ya, atau seorang anak itu dia tubuhnya pendek ya, terutama itu kalau dinilai dari atau berdasarkan tinggi badan per usia ya, atau per berat badan, itu jangan kita gampang menjudge, ya anaknya stunting, bu, jangan-jangan anak ibu stunting. Aduh, jangan sekali ya, karena kata-kata itu pada sebagian besar ibu itu sangat menyinggung dan menyakitkan ya. Jadi tidak segampang itu kita mengatakan stunting atau
pendek atau stunting gitu ya. Tetapi stunting kita bisa bilang kalau dia memang dari tinggi badan per usia, tinggi badan per berat badannya dia di bawah grafik ya, atau kalau dari penilaian status gizi itu di antara minus 2 standar deviasi sampai dengan minus 3 standar deviasi, atau di bawah dari minus standar 3 deviasi. Yang terjadinya tuh panjang. Jadi terjadinya stunting itu panjang sekali, tidak dalam jangka waktu tidak instan Mbak Salsa, panjang banget gitu ya, dan ada dampak-dampak di antaranya itu. Jadi kalau misalnya kita menjumpai bunda-bunda ya, teman-teman di sana, ada anak yang mungkin postur tubuhnya pendek, kecil gitu ya, tetapi dia prestasinya bagus, kemudian juga dia sehat ya, secara fisik, dia mentalnya juga luar biasa, itu kita tidak bisa dan tidak boleh mengatakan kalau dia stunting. Itu tidak boleh gitu Mbak Salsa. Stunting itu jadi memang cukup kompleks ya. Oke. Tadi sempat menyebutkan bahwa stunting itu dimulai dari 1000 hari kehidupan ya dok ya. Betul. Berarti dimulai dari dia masih di dalam kandungan, betul ya? Betul sekali. Oke, berarti ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa ternyata 1000 hari kehidupan itu sangat-sangat penting. Golden age pada 1000 hari kehidupan itu sangat-sangat penting sekali gitu ya, untuk dijaga kestabilannya dalam nutrisi terutama. Betul. Oke. Tadi sempat disebutkan juga dok, kalau stunting itu ada range-nya kan ya. Iya. Nah dok, kalau kita, dan waktunya panjang ya dok. Iya. Kalau untuk menentukan dari usia berapa sampai usia berapa sih dok batas kita bisa menemukan bahwa si anak tersebut tuh stunting? Pada balita, jadi pada anak di bawah usia 5 tahun ya bisa kita bilang stunting, karena di rentang itu, karena kita dimulainya dari 1000 hari kehidupan pertama ya. Jadi kalau sudah di atas usia itu sudah tidak bisa dikatakan stunting, karena kasus stunting itu kasus pada anak-anak atau terutamanya balita gitu. Jadi hanya sampai di bawah 5 tahun ya, gitu ya sobat sehat ya. Jadi jangan sampai nanti ada sobat sehat mungkin atau anaknya dari ayah bunda di atas 5 tahun terus kok kayaknya pendek karena ada program stunting, sering baca tentang stunting, terus malah mengira anaknya ternyata stunting gitu. Atau bahkan usia SMP gitu. Itu lagi lucu-lucunya deh kayaknya dok. Pendek, imut, menggemaskan gitu ya. Gemoy gitu ya. Itu kayak lagu jadinya dok. Oke, kita lanjut ya dok ya. Kalau misalnya stunting itu dimulai dari 1000 hari pertama, sampai dengan anak itu berusia kurang lebih 5 tahun ya. Berarti untuk mengetahui gejalanya tersebut kita bisa melihatnya dari kapan dok? Oke. Kalau gejala itu tentu kalau anaknya sudah ada ya Mbak Salsa ya. Jadi artinya kalau anak itu sudah lahir gitu. Nah, bunda-bunda perlu memahami atau mengetahui gejala-gejala malnutrisi atau gangguan nutrisi atau masalah gizi pada anak-anak ya. Satu, biasanya dimulai dari anak itu susah makan dulu biasanya. Anak itu tidak nafsu makannya itu turun, entah karena misalnya anak sakit atau misalnya memang hanya karena tidak nafsu ya dari menu dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dan panjang, tolong jangan dibiarkan. Ya, karena saya masih menjumpai bunda-bunda yang menganggap itu hal yang wajar. Jadi ketika saya anamnesis itu, ini biasanya memang susah dok makannya. Sudah berapa lama bu? Sudah lama memang begitu, tidak mau. Tetapi seakan mungkin tidak bermaksud dibiarkan ya, tetapi tidak berusaha untuk mencari tahu, mencari informasi kepada yang lebih ahli ya, sehingga itu terjadi dalam jangka waktu panjang. Nah, sehingga kedepannya anak akan mengalami dia akan sering sakit. Gampang sekali sakit ya. Yang kedua, anak akan merasa mudah lelah, mudah capek. Ya, jadi gampang capek ya. Kemudian dari fisiknya ya, rambutnya kering, rambutnya rontok ya, bahkan rambutnya akan terjadi perubahan warna ya, warnanya misalnya berubah jadi merah atau seperti warna rambut jagung gitu. Atau bisa juga terjadi, ini kalau yang sudah kronis ya, itu kecil, postur badannya kecil tapi perutnya besar. Ya, atau bisa juga pantatnya tampak keriput kayak gitu. Nah, itu
kondisi yang sudah ini sekali ya, Kronis, sudah ya. kronis sekali. Tapi kalau awal-awal biasanya satu mungkin dilihat dari tinggi badan dan berat badannya, status gizinya tidak ada perubahan. Ya, dari grafiknya itu tidak meningkat gitu. Kemudian banyak sekali masalah kesehatan yang terjadi pada anak tersebut. Nah, itu benar-benar kalau menjumpai itu mulai dari grafik pertumbuhan tidak meningkat, biasanya bisa dilihat ketika posyandu balita ya kan, biasanya suka ada ya Mbak ya, Iya, dari betul. program-program puskesmas, itu bisa dilihat dari situ. Yang kedua, anak-anak kita itu gampang sekali sakit, gampang sekali capek. Nah, itu tolong jangan tinggal diam ya, bisa mencari informasi atau mencari tahu kepada yang lebih ahli. Mungkin dimulai dari fasilitas kesehatan terdekat dulu gitu. Iya sih, bener sih, kita apalagi sekarang posyandu kan juga sudah banyak ya. Di Betul. berbagai macam desa gitu pasti sudah ada posyandu ya. Iya. Nah, jadi untuk bunda-bunda harus selalu sampai anak ini berusia 5 tahun diharapkan harus terus datang ke posyandu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui grafik dari anak bunda itu tetap dalam posisi normal yang hijau ya dok. Betul. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada di baris di bawah hijau atau di atas hijau, nah itu nanti harus waspada berarti kita kan ya. Betul. Harus tahu harus kita atur apanya nih, pola makannya kah, atau harus kita atur malnutrisi lainnya kah, seperti itu. Tapi dok, sebelum masuk ke stunting, itu tahapan apa saja yang akan dilalui dok? Mungkin bisa terjadi malnutrisi dulu atau kekurangan gizi dulu, seperti itu dok, untuk tahapannya sebelum sampai ke kita sebut sebagai stunting. Sebenarnya kalau tahapannya itu tentu dari nutrisi dulu ya Mbak ya. Oke. Nah, dari nutrisi yang itu mempengaruhi ke pertumbuhannya. Oke. Nah, tetapi seperti yang saya bilang bahwa ini terutama terjadi di 1000 periode kehidupan awal, yang artinya itu dimulai dari saat masih di dalam kandungan ibu. Nah, artinya ini sudah mulai terjadi mulai dari ibunya itu sendiri. Jadi selama masa kehamilan, ibu itu juga mengalami yang namanya kekurangan energi atau kekurangan energi kronis, atau misalnya masalah dengan gangguan gizi. Biasanya diukur dari 1 lingkar lengan kan. Ibu hamil kan biasanya kita ukur lingkar lengan ya. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5. Kemudian juga dari berat badan ibu hamil. Ibu hamil itu ada berat badan minimal selama kehamilan, dan itu memang setiap bunda-bunda itu berbeda tergantung dari berat badan awal saat hamil gitu. Ada yang targetnya itu 10 sampai dengan 11 kilo, 10 sampai dengan 12 kilo, bahkan ada yang sampai dengan 18 kilogram untuk targetnya. Gitu. Nah, ketika seorang ibu mengalami masalah dengan nafsu makan, bisa karena morning sickness ya, mual-mual di pagi hari yang kemudian berkepanjangan menjadi hiperemesis gravidarum, kemudian bisa juga memang karena makannya yang sedikit ya, tidak mau atau pilih-pilih misalnya gitu, atau merasa sudah cukup tapi sebetulnya belum cukup. Ya, kenapa saya bilang belum cukup? Karena nutrisi atau kebutuhan makan ibu hamil kan banyak sekali ya. Betul. Nah, ketika terjadi masalah nutrisi selama kehamilan, tentu itu akan berdampak pada janin yang dikandungnya. Jadi janin itu dia akan mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, sehingga beresiko menjadi terjadinya kelahiran dengan berat bayi lahir rendah atau BBLR, atau dengan resiko status gizi buruk misalnya gitu. Mungkin dimulai dari status gizi BBLR dulu ya. Jadi berat badan bayi ketika lahir itu rendah kurang dari 2.500. Nah, biasanya itu menjadi faktor resiko awal itu terhadap kejadian stunting, yang kemudian bukan cuma sama masa kehamilan, juga kemudian ada tahap berikutnya adalah tahap setelah persalinan atau tahap bayi lahir. Itu dari bayi lahir usia 0 hari ya sampai dengan 1000 harinya itu juga nutrisinya kan tetap berlanjut. Jadi ada mulai dari ASI eksklusif ya, kemudian empasinya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bagaimana cara menyusui yang tepat, yang benar dan juga tepat dari segi waktu, posisi gitu ya. Kemudian ibunya juga harus memahami bahwa dalam pengelolaan stres juga harus baik karena dapat mempengaruhi kualitas ASI ya. Berikutnya adalah pemberian empasinya. Jadi dari
komposisi makanannya, nutrisinya, proteinnya, karbohidratnya, ya protein hewani, protein nabatinya, ya kalsiumnya, vitamin mineral yang lainnya itu juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan usia anak gitu ya. Nah, kalau misalnya anak itu susah makan sayur, carilah cara-cara kreatif kayak gitu untuk bisa anak itu masuk sayurnya, masuk vitamin mineralnya dan itu sampai dengan anak di usia balita ya, atau terutama di golden age itu tadi. Gitu dah. Jadi tahapannya itu nanti ketika di masa itu kemudian ibu juga dalam memberikan nutrisi ya kepada anak ini juga tidak maksimal, nah barulah mulai terlihat berat badan anak tidak bertambah, kemudian juga kok tinggi badannya yang harusnya di usia sekian itu tingginya sekian misalnya kok tidak bertambah juga. Paling gampangnya adalah ketika melihat anak-anak di usianya. Ketika melihat anak-anak di usianya itu ada perbedaan tinggi badan, kok temennya misalnya sudah tinggi-tinggi ya badannya, tapi kok anak-anak kita belum gitu ya, tetapi sebenarnya tidak sampai di situ. Yang berikutnya kita lihat misalnya kalau anak kita itu kok sering sakit, terutama di musim-musim batuk pilek ya, musim-musim yang tingkat infeksiusnya itu tinggi. Nah biasanya itu dari situ, dan sakitnya itu macam-macam, ya dari diare, ya dari batuk pilek, ya dari demam. Hampir semua penyakit ya dok ya? Bisa dikatakan iya ya, karena nutrisi semua penyakit anak-anak ya maksudnya ya. Ya batuk, pilek, demam, betul, diare gitu betul, ya. Karena kan tentu nutrisi ini berpengaruh ya terhadap sistem kekebalan tubuh dan sistem imunitas anak-anak. Jadi kalau anak-anak kebutuhan nutrisinya sangat kurang ya, itu tentu sistem imunitasnya juga tidak kuat ya, tidak begitu maksimal, tidak begitu kuat, sehingga anak-anak mudah sekali jatuh ke dalam kondisi sakit, jadi mudah lemas juga, tidak bergairah dan lain sebagainya. Barulah nanti muncul tanda-tanda yang lain, ada perubahan di rambut, kemudian perubahan dari perut, ya pantat ada terlihat keriput-keriput kayak gitu. Oke, yang tadi sempat disebutkan sama dokter ya di awal. Betul. Tadi ya. Nah dok, kalau semisalnya nih kita nggak mau kan hal itu terjadi sama anak kita ya, atau kita sudah mendapati anak kita di bawah mungkin baru sekali atau 2 kali melihat anak kita sudah di bawah grafik hijau, bagaimana cara pencegahannya atau bagaimana cara penanganannya dok? Oke, satu kita lihat dari grafik pada saat posyandu ya, lansia, atau bisa ketika bunda-bunda memiliki jadwal rutin ketemu dengan dokter spesialis anak misalnya gitu ya. Ketika kita melihat grafik sudah mulai terjadi penurunan, itu kita evaluasi bagaimana pola makan anak-anak kita. Apakah sudah sama atau terdapat penurunan ya dari nafsu makannya, dari frekuensinya dan dari porsinya gitu. Kalau misalnya tidak, kita evaluasi lagi komposisi makanannya, karbohidratnya sudah cukup atau belum, nutrisinya ya, sayur-sayurnya gitu kan. Kalau misalnya sudah dirasa tidak ada masalah, kita evaluasi lagi apakah anak ada kondisi sakit yang mempengaruhi terhadap status gizinya atau nutrisinya. Kadang pada beberapa kasus itu seperti penyakit infeksi itu juga cukup memakan porsi berat badan anak-anak gitu. Jadi anak-anak dia batuk pilek terus turunnya sangat luar biasa. Nah, ketika di bawah grafik hijau, bunda-bunda mungkin bisa mulai waspada ya, tetapi jangan terlalu panik juga ya, karena kalau kita panik malah nanti kita bingung kita harus ngapain. Itu setelah kita evaluasi, kalau kita bisa menangani sendiri dengan evaluasi itu mungkin bisa diperbaiki. Tetapi kalau bingung, itu bunda-bunda bisa mencari bantuan kepada yang ahli ya. Konsultasi ya dok ya. Betul, konsultasi misalnya bisa dokter umum mungkin. Dokter umum bisa ya, atau ahli gizi atau dokter spesialis anak juga bisa. Yang paling sering didapati itu pastinya ke dokter spesialis anak ya. Betul. Dok ya. Nah, jangan lupa sobat saya dan mudah-mudahan di klinik ada juga ada dokter spesialis betul, anak ya. Jadi bisa konsultasi tentang gizi, bisa juga nanti dicek tumbuh kembang anak berdasarkan usianya. Jadi secara motorik, sensoriknya itu sudah sesuai dengan usianya atau belum. Betul. Gitu, itu karena sangat penting sekali ya. Betul, karena untuk mengetahui perkembangannya gitu. Karena kan perkembangan ini menjadi bagian dari kompleks stunting itu sendiri. Oke, wow, ternyata stunting itu tidak
gampang itu untuk tidak. ditentukan ya dok ya. Banyak faktor dan banyak cabang Betul. yang harus kita perhatikan terlebih dahulu gitu ya. Nah pastinya untuk sobat sehat yang takut banget nih ya dok, pastinya anaknya kena stunting atau enggak. Kalau misalnya memang harus wajib ke posyandu, kalau misalnya tidak bisa untuk ke posyandu atau ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan di posyandu, silahkan datang langsung ke ahlinya ya dok. Betul. Bisa ke dokter umum, ahli gizi, atau mungkin dokter spesialis anak yang tentunya ada di Klinik Arda. Iya. Oke gitu. Mungkin dokter ada yang mau ditambahin lagi untuk sobat sehat? Mungkin sedikit aja ya, karena ternyata itu kondisi atau kasus stunting ini juga dipengaruhi oleh pola asuh ya. Jadi mungkin bunda-bunda yang mungkin banyak waktu di luar ya, kurang memantau anak-anak, atau yang mendapati adanya neni ya, atau mbak yang membantu dalam mengasuh anak, mungkin bisa diperhatikan gitu. Yang jelas kasus stunting ini memang dari berbagai informasi ya dari kementerian juga itu masih menjadi fokus perhatian kementerian juga ya, karena angkanya masih di atas nilai standar WHO. Kalau WHO itu harus di bawah minimal 20%, sedangkan kita di tahun 2002 ini itu 21% masihan ya. Masih di atas standar ya dok? Masih di atas standar. Jadi targetnya itu di tahun 2024 tuh 14% katanya. Jadi masih sekitar berapa ya? 7 ya, harus 7. Turun 7 ya, dan itu kita ini udah di akhir 2023, nanti kurang dari 1,5 tahun ya bahkan ya. Jadi ngejarnya banyak banget, dan perlu bunda-bunda dan masyarakat diketahui bahwa stunting ini bukan hanya tugas seorang ibu, bukan tugas seorang dokter saja. Jadi dalam menangani kasus ini kita melibatkan berbagai macam stakeholder atau sektor, dari mulai sektor pusat ya, pemerintah pusat, daerah, desa, kemudian sektor kesehatan, gizi, sanitasi, lingkungan, air, ekonomi, semuanya itu terlibat gitu. Dan saya titip pesan dengan bunda-bunda yang sekarang sedang hamil ya, atau yang sedang mempersiapkan kehamilan. Ada yang namanya buku Pink KIA ya, atau buku KIA. Tolong sekali itu bukunya dibuka ya bunda-bunda ya. Dibaca. Di sana sangat banyak sekali ilmu yang bisa bunda-bunda terima, bunda-bunda pelajari, terutama tentang nutrisi. Nutrisi ibu hamil di trimester 1, trimester 2, 3 sampai dengan nutrisi ibu menyusui. Ya, itu ada semua di sana, sehingga harapannya minimal dari situ bunda-bunda jadi bisa memenuhi nutrisinya, status gizinya tidak ada masalah dari situ. Karena saya kadang kalau misalnya Mbak Salsa kunjungan gitu ke ibu hamil, saya tanya, ibu bukunya dibuka tidak? Tidak. Banyak yang tidak membuka buku, bahkan mengajukan pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu jawabannya ada di buku itu sendiri kayak gitu. Jadi jangan dijadikan bantal ya bunda-bunda ya buku kianya. Karena banyak sekali ternyata informasi yang bermanfaat untuk persiapan kehamilan kita, persiapan kita untuk menyusui, di situ sangat banyak, sampai mungkin MPASI, persiapan untuk MPASI di situ ada kok. Betul sekali Mbak Salsa. Jadi saya sekali lagi bilang bahwa buku Pink KIA itu sangat penting ya untuk bunda-bunda yang sedang hamil, itu tolong sekali dipelajari, karena mengingat masa terjadinya stunting ini dimulai dari kehamilan ya. Jadi kehamilan bunda-bunda menentukan generasi ke depan dan kondisi anak-anak kita ke depan. Iya, betul. Terima kasih banyak dokter informasinya. Sama-sama, mungkin nanti kita akan membahas lebih lanjut nih tentang buku KIA kali ya dok. Boleh, biar ya. Kupas tuntas tentang buku KIA gitu boleh, kan ya dok. sekali. Jadi mungkin biar sobat sehat juga di rumah setelah mengetahui informasi tentang stunting ini, terus juga ternyata mengetahui bahwa buku KIA itu penting. Jadi kita membahas nih pentingnya tuh apa sih di buku KIA itu apa. Nanti kita di segmen selanjutnya mungkin kita akan bahas gitu ya boleh, dok ya. Jadi berkelanjutan ya. Betul. Nah sobat sehat, seperti katanya dokter Rizka tadi, untuk pemeriksaan itu bisa di posyandu, bisa di dokter umum, ataupun di dokter spesialis anak atau di spesialis gizi. Nah untuk dokter spesialis anak, untuk di Klinik Arda kita ada dokter Asri, kita punya dokter Yustifani, di mana dokter Asri itu setiap hari Senin di jam 16 sampai dengan jam 18, dan juga untuk dokter Yustifani di setiap hari Selasa, Kamis dan juga Jumat di jam 16 sampai dengan jam 18. Jangan lupa untuk periksakan anak ayah bunda ke Klinik Arda, karena pemeriksaan itu tidak harus saat anak kita sakit.
Betul. Gitu. Jadi saat kita memang memerlukan informasi tentang kesehatan untuk tumbuh kembang anak kita, kita sebaiknya mengkonsulkan ke dokter yang lebih ahli seperti itu. Betul ya dokter ya? Betul sekali Mbak Salsa. Oke, kita tunggu sobat sehat untuk datang ke klinik Arda, bukan untuk karena sakit ya, tapi karena untuk mendapatkan informasi lebih seputar tentang kesehatan anaknya. Betul atau sekali. mau imunisasi juga bisa. Oh iya, kita Biasa ada jadwal-jadwalnya ya Mbak Salsa saat ya. imunisasi, terus kita juga sudah persalinan 24 jam dan yang terbaru kita sudah bisa inseminasi. Wah, luar biasa. Klinik Arda. Semoga sobat sehat semua, untuk sahabat klinik Arda semakin dekat dengan klinik Arda, semakin cinta dengan klinik Arda, jadi kembali terus ke klinik Arda. Apalagi sekarang ada wajah baru dokter Rizka yang sudah pasiennya sangat-sangat mencintai dokter Rizka, jadi kemana-mana dicari dokter Rizka mana. Ada jadwal dokter Rizka kapan gitu ya. Oke. Sobat sehat, terima kasih sudah menyaksikan informasi pada segmen kali ini. Semoga ini menambah wawasan sobat sehat semua dan juga ayah bunda. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan juga share video ini ke teman-teman, sahabat, keluarga yang ada di sekitarnya sobat sehat gitu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng dari YouTube ini. Semoga sobat sehat juga sehat selalu. Amin. Gitu. Nah, terakhir nih dok, kita punya jargon. Oh iya, Ya. apa gimana? Nanti kalau aku bilang klinik Arda, dokter bilang sehat untuk semua ya. Oke. Jadi sobat sehat, seperti biasa, sehat itu bukan hak untuk sehat itu adalah hak semua orang. Untuk itu di klinik Arda sehat untuk semua. Kita ulangi ya dok ya. Oke, boleh. Kurang-kurang kompak ya. Oke, Oh, gitu. iya. Sehat itu adalah hak untuk semua orang. Untuk itu di klinik Arda sehat untuk semua. demi kesehatan.